Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali kita di pagi yang mulia ini, hari Jumat, hari yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tatlu fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari di mana matahari terbit yang terbaik adalah hari Jumat. Karena di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Di hari Jumat Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga. Di hari Jumat pula Allah mendaratkan Adam ke dunia. Dan Rasul bersabda, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Dan alhamdulillah kita di pagi hari dalam keadaan sehat, menyambut pagi dalam keadaan terbaik, memasuki pagi kita awali dengan mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya terkait dengan sejarah Nabi, maka kita hendaknya mengenal negeri yang ditinggali oleh Nabi dan beliau lahir di situ, yaitu Makkah. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau sesudah pergi dari Mesir, sesudah beliau meninggalkan Mesir, salah satu yang diberitakan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berada di negeri Mesir berjumpa dengan penguasa yang zalim. Dan waktu itu Nabiullah Ibrahim ditemani oleh istrinya yang bernama Sarah atau Hajar, ditemani oleh Hajar. Tatkala berada di Mesir, tentunya kita katakan siapakah yang menemani Ibrahim, Hajar ataukah Sarah? Sinten Bu Bapak? Hajar. Jadi Nabi Ibrahim tatkala berada di negeri Mesir, maka beliau ditemani oleh istri beliau yang tercinta yang bernama Sarah. Dan Nabi Ibrahim pernah berkata, sesudah Allah menciptakan Hawa, tidak ada perempuan secantik Sarah. Kita kembali pada pokok bahasa. Ibrahim alaihissalam ketemu penguasa Mesir, dan disitulah beliau, tentunya istri yang pertama Nabi Ibrahim adalah seorang yang bernama Sinten Bapak Ibu? Sarah atau Hajar? Sarah
Walhasil nanti ketemu jawabannya. Tatkala berada di Mesir inilah Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu berjumpa dengan penguasa yang zalim. Dan penguasa ini memiliki kebiasaan buruk. Apa itu? Sukanya foya-foya. Raja ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu ngerebut istri orang. Sehingga tatkala berada di negeri Mesir, penguasa Mesir ini pengen ketemu dengan istri Nabiullah Ibrahim. Dan sesudah berjumpa berdua, disinilah Sarah berkata, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan laki-laki ini." Maka salah satu yang diberitakan, tiba-tiba penguasa Mesir ini kakinya gedrek-gedrek bumi, tangannya ditaruh di tempat lehernya seperti orang kecekik. Kapan? Sesudah Sarah berdoa kepada Allah. Makanya waktu Nabi Ibrahim berjumpa dengan penguasa Mesir ini, Nabi Ibrahim tatkala ditanya, "Wahai Ibrahim, siapakah perempuan ini?" Nabi Ibrahim tidak berkata istriku. Kalau dia bilang ini istriku, akan dijaluk, akan direbut. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Ukhti." Dia adalah saudari perempuanku. Tapi ternyata tetap dijaluk. Kenapa? Karena Sarah wanita yang sangat cantik. Sarah wanita yang sangat cantik. Dan Nabi Ibrahim berkata, tidak pernah Allah menciptakan wanita secantik Hawa kecuali sinten? Sarah. Tatkala penguasa Mesir ini dalam keadaan nekek seperti orang ayan, maka Sarah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau wafatkan penguasa ini, karena jika engkau matikan, niscaya aku akan dituduh menjadi seorang pembunuh." Maka tiba-tiba penguasa Mesir ini pun sadar. Tatkala dia sadar, dia berkata, "Usirlah Sarah ini. Dia bukan manusia, dia itu setan." Maka diusirlah Sarah, dan penguasa Mesir ini berkata, sebelum dia diusir bersama Ibrahim, berikanlah hadiah. Maka diberikanlah hadiah, dan salah satu bentuk hadiahnya adalah seorang pembantu, seorang budak. Dan budak tersebut adalah wanita yang bernama Hajar. Bapak Ibu yang saya muliakan, berangkatlah mereka bertiga ini meninggalkan negeri Mesir dan sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam berada di negeri Syam, Palestina. Begitu sampai di Palestina, kehidupan pun berjalan dengan baik. Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar, Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah hidup dengan baik. Dan Hajar pelayannya. Berjalan waktu dan dikatakan usia Nabi Ibrahim sudah di atas 80 tahun. Dan tentunya Nabi Ibrahim di usia 80 tahun mendapatkan syariat yaitu khitan. Makanya orang yang pertama kali melakukan 3 sunnah itu adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama,
Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali memakai celana. Jadi orang yang pertama kali memakai celana adalah Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali memuliakan tamu. Orang yang pertama kali memuliakan tamu adalah Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali hitam, orang yang pertama kali sufed. Dikatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang pertama kali hitam itu adalah Nabi Ibrahim, wa kana ibnu 80 sana. Usia Nabi Ibrahim waktu beliau hitam adalah 80 tahun. Wa kana bil qadur. Nabi Ibrahim waktu itu hitam menggunakan kampak. Gitu perlu tadi bayangkan. Yang jelas itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Nabi Ibrahim, yang kemudian syariat tersebut berlaku untuk umat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesudah Nabi Ibrahim di atas 80 tahun, disinilah Sarah mulai sedih. Sarah mulai gelisah. Aku ini mandul jangan-jangan. Kenapa? Sudah lama nggak punya anak. Kemudian berkatalah Sarah kepada Hajar, Hajar, kamu tak merdeka. Subhanallah. Maka sesudah itu Hajar menjadi seorang wanita yang merdeka. Tentunya beda antara merdeka dengan budak. Kalau budak ataukah hamba sahaya itu bisa dijual belikan. Enggak Pak, dijual. Bismillah. Mumpung masih hangat. Bismillah. Alhamdulillah. Sesudah Hajar dimerdekakan, maka Hajar menjadi seorang wanita yang merdeka. Dan tentunya statusnya tidak lagi seorang budak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditawari oleh Sarah. Wahai suamiku Ibrahim, sekiranya engkau ingin punya keturunan, maka nikahilah Hajar. Maka nikahilah Hajar. Di sini longgarnya hati Sarah. Yang pertama adalah dia memerdekakan Hajar, sehingga Nabi Ibrahim tidak diminta menikahi Hajar dalam keadaan Hajar statusnya budak. Luar biasa bukan ya? Luar biasa. Karena kalau di statusnya budak ya dia tetap budak. Tapi di sini Sarah memiliki hati yang longgar. Apa itu? Hajar dimerdekakan. Yang kedua adalah ditawari agar sekiranya pengen punya keturunan, nikahilah Hajar. Maka nikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Dan tidak lama sesudah itu maka Hajar pun hamil. Begitu hamil, Sarah sing bingung. Wah, kok meteng? Nikahannya kok meteng? Aku nikah lama kok enggak hamil, padahal Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, siapa yang nyuruh? Sarah betul.
Sarah. Maka sesudah itu Hajar pun melahirkan. Maka kecemburuan pun muncul. Kecemburuan pun muncul pada diri Sarah. Sesudah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istri beliau Hajar pergi menuju Arab. Sarah ditinggal di Palestina. Begitu sampai di Arab, maka yang dituju adalah Makkah. Makkah. Dan sampai di Makkah, salah satu yang diberitakan bahwasanya Nabi Ibrahim hidup bersama istrinya, hidup bersama anaknya, masih bayi, bertiga. Mboten wong wing, orang Jawa bilang rano wong wing, nggak ada siapa-siapa, cuma bertiga toh. Kemudian pada waktunya untuk meninggalkan istri dan anaknya, maka disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan untuk Hajar dan anaknya Ismail, yaitu minuman dan makanan. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan Hajar, dan Hajar berkata, wahai suamiku, apakah engkau rela meninggalkan istri dan anakmu di negeri yang tandus ini? Nabi Ibrahim tetap melangkah, berjalan. Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu yang engkau cintai di negeri yang tidak ada siapa-siapa, negeri yang tandus? Nabi Ibrahim tetap berjalan. Kemudian Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau untuk melakukan hal ini? Maka disinilah Nabi Ibrahim berhenti. Kali pertama, tatkala Hajar berkata, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Kali kedua, Hajar berkata, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Begitu Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan hal seperti ini? Maka Nabi Ibrahim tiba-tiba tersudah bapak itu mendel. Diam dia. Tadinya lari, jalan, dia diam aja. Nengok kepada Hajar. Nengok kepada Hajar. Nabi Ibrahim berkata, iya. Apakah kata Hajar? Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak bakalan menyia-nyiakan kami. Ucapan pertama, ucapan yang kedua adalah ucapan hawa nafsu. Tapi ucapan yang ketiga adalah ucapan wanita yang bertakwa. Sesudah itu Nabi Ibrahim mantap meninggalkan istri dan anaknya, dan Hajar pun rela ditinggalkan oleh suaminya Nabiullah Ibrahim. Salah satu yang diberitakan, sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Makkah, dari kejauhan Nabi Ibrahim berkata, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan keturunanku di samping rumahmu yang suci dan tidak ada tanaman sama sekali. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Masyaallah. Ya Allah, aku tinggalkan mereka agar mereka, semoga mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Subhanallah. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah
hati yang berada di sanubari manusia itu untuk cenderung dan cinta terhadap Ka'bah. Kita ini cinta Ka'bah, betul Bapak Ibu, sangat cinta. Kita yang sudah lama kangen Mekah, insyaallah kangen. Ajeng mriko belum duit, begitu duit pandemi. Yang biasa berangkat dari haji, dari umroh, ya sabar. Yang biasa berangkat tidak haji, entah umroh, nggak berangkat, ya sabar. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Makanya orang-orang pun cinta terhadap Ka'bah. Sekarang ini kalau kita cinta dengan Ka'bah, semua yang cinta Ka'bah. Semuanya pengen lihat Ka'bah, oh ya, tapi alhamdulillah ada internet. Bisa betul lihat secara langsung Mekah sampai Pak. Saged. Televisi ini buka channel Ka'bah, saged dan saged. Insyaallah. Warzuqhum minas tsamarat. Warzuqhum minas tsamarat. Ya Allah, berikanlah rezeki dari buah-buahan yang ada. Masya Allah. Makanya Makkah itu sampai sekarang sekalipun tandus pepakan, patus wortel di onten, patus telon itu di onten, patus jeruk di kata, apel kata, anggur kata, banyak buah-buahan di Mekah. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim Ustaz. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya dengan berjalannya waktu maka air yang dimiliki oleh Hajar, makanan yang dimiliki oleh Hajar pun habis dan hilang. Tidak lagi punya makanan, tidak lagi punya minuman. Sehingga salah satu yang diberitakan tentunya kita mengenal bersama terkait dengan kecilnya Nabiullah Ismail alaihissalam, sering kita dengar kapan? Waktu Idul Adha. Ya betul, waktu Idul Adha. Dan pelajaran yang menarik, apa itu Bapak Ibu? Tatkala Hajar lari antara bukit Safa dan Marwah mencari air. Sampai di bukit Safa, maka Hajar lihat air. Muga-muga di Marwah wonten toya. Maka lari, ada fata morgana. Koyok-koyok banyu itu cedai mboten nonton. Tentunya antara Safa dengan Marwah kurang lebih hampir 500 sampai 600 meter. 400 sampai 600 meter. Begitu sampai di Marwah, lihat lagi tidak ada air. Muga-muga memberi konten banyu. Sampai 7 kali yang dikenal dengan syariat sa'i. Bagi yang haji atau yang umroh akan melalui suatu amalan pekerjaan sesudah tawaf adalah lari antara Safa dengan Marwah. Berjalan, yang lari adalah di waktu tatkala berada di dua pilar lampu hijau. Niki Pak mriki putih nah. Hijau dan Bapak Ibu. Hijau sampai berikutnya itu batas yang lari itu cuma segitu kurang lebih mendekati 100 meter. Mungkin 75 sampai 100 meter. Itu saja yang lari, selebihnya berjalan kaki. Safa Marwah yang dicari ternyata di sini Bapak Ibu. Ini Ka'bah. Air Zam-Zam itu keluar di dekat Ka'bah. Padahal nyarinya di mana? Safa Marwah. Subhanallah, demikianlah rezeki. Kadang seseorang tuh mereka orang oleh rezeki, oh rezekinya cedak ngomah. Golek bojo ado-ado teng Kalimantan, teng Sulawesi, teng Sumatera, ora sebelahnya pek nggo. Rezeki. Dan begitu Hajar ingat anaknya dan dikatakan Hajar khawatir keselamatan anaknya, takut dimakan binatang buas.
Dan salah satu yang memberitakan Hajar menjumpai anaknya Ismail, dan Ismail sedang mendapatkan nikmat. Apa itu? Dia nangis dan mengeluarkanlah air. Ada yang katakan gini Bapak Ibu, digedruk-gedruk pakai sikunya, itu ya membuat keluarnya air. Ada yang memberikan pernyataan yaitu karena kaki Nabi Ibrahim, kaki Nabi Allah Ismail itu menghentakkan, tumitnya menghentakkan bumi, dan disitulah keluar air. Apa yang dikatakan oleh Hajar? Hajar berkata Zamzam, 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 yang memiliki arti mengumpulah. Maka Rasulullah SAW bersabda, rahimahullah Ummuna Hajar. Semoga Allah merahmati ibu kita semua, yaitu Hajar. Sekiranya Hajar tidak berkata Zamzam, tidak berkata mengumpulah, maka akan menjadi danau. Maka disitulah Hajar meminum air Zamzam. Kehidupan mulai ada, dan disitulah Hajar mulai hidup dengan baik, dan yang dikonsumsi adalah air Zamzam. Maka Rasul menyebutkan ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam itu tergantung seseorang meminumnya. Minum berharap untuk pintar, minum berharap untuk disembuhkan penyakit, minum berharap untuk dihilangkannya tumor. Ada sebagian ibu-ibu itu tumonan, kutuan, begitu teh menerima ngunjuk Zamzam sampai bawa, nanti kemudian keramas koyo Zamzam, sembuh betul. 5 syuribalahu, tergantung seseorang meminumnya. Dan salah satu sunnah agar kita itu minum Zamzam sampai gelegean. Bahasa Arabnya yatadollah. Yatadollah itu adalah gelegean. Tanda orang yang beriman itu jika minum Zamzam bisa gelegean. Masalah ini ajaib Bapak Ibu. Apa itu? Tanda orang yang beriman itu jika minum air Zamzam bisa gelegean. Gelegean itu bahasa Indonesianya antok. Bersendawa, dia maksudnya. Ustaz, itu kalau ada tetangga saya yang pulang umroh atau pulang haji, saya naik minum Zamzam kok nggak pernah gelegean, saya khawatir menjadi orang munafik. Ya betul. Karena dikatakan orang munafik itu tidak bisa gelegean dengan air. Saya khawatir Ustaz, saya minum Zamzam dikasih tetangga itu kok nggak pernah gelegean. Hanya kan jangan suka ngisi teh. Sekedar betul. Oh iya, muncul sekedar ya. Wajar nggak gelegean. Ya dengan jumlah banyak ada yang mereka. 1 liter gitu, larang nggak usah nih dia betul. Jerigen ini awes loh. Ya namanya juga airnya dari tempat jauh, dari tempat yang jauh. Walhasil yang kemudian salah satu yang diberitakan, tatkala ada suatu kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Mereka sedang melakukan suatu perjalanan, dan ketua kabilahnya berkata kepada anak buahnya, carilah air. Anak buahnya mencari air, 2 orang mencari air. Berkata kepada kepala sukunya, di sana ada air. Tadi ada burung, 2 ekor burung yang besut, 2 ekor burung yang turun. Maka mereka pun datang, dan di situ Jurhum.
Kata Hajar berkata, silakan minum, tapi monggo nyuwun sewu, yang menemukan air ini saya pek. Jangan engkau ambil alih. Muncul orang-orang yang tatkala bepergian mereka singgah di Mekah. Mereka bepergian sehingga ke Mekah. Sehingga sesudah itu di Mekah sekitarnya mulai banyak anaknya sudah mulai bisa diajak gawean, bisa melakukan suatu aktivitas. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membuat Ka'bah, yang dibantu oleh putranya yang bernama Nabi Allah Ismail. Bahkan tatkala Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai menyenangkan untuk dilihat pula, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Dia pada wafadainahu bidzibhin adzim, kemudian kami ganti dengan sembelihan yang lebih bagus, sembelihan yang hebat, yaitu domba. Kita kenal ceritanya dan tidak perlu kita ulas. Ada yang barangkali di antara kita ada yang belum pernah mendengarnya, yaitu tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina, itu kadang sesekali datang ke Mekah. Dikatakan tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sudah mulai dewasa, maka Nabiullah Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita. Tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sedang melakukan bepergian, meninggalkan rumah, maka datanglah seorang bapak-bapak yang sudah tua, jenggotnya putih, kemudian bertanya, permisi masuk ke rumah. Dia berkata, di mana suamimu? Suamiku sedang pergi. Gimana kehidupanmu selama ini dengan suamimu? Enggak bahagia. Tidak bahagia. Suamiku itu kekurangannya ini, seperti ini, kekurangannya disebut lek urip yang rekoso, urip yang angel, ora tau enak. Kemudian bapak-bapak ini pun pamit, nanti kalau suamimu pulang, aku cuma minta kepada engkau agar wasiat ini disampaikan. Apa itu? Ghayyir atabada babik. Ghayyir atabada babik. Maka pergilah bapak tua ini. Dan tidak lama sesudah itu Nabiullah Ismail pun pulang. Kemudian istrinya berkata, tadi waktu kamu pergi, ada seorang bapak-bapak tua menanyakan kepadaku beberapa hal, tapi yang dikatakan terakhir kali agar menyampaikan wasiat ini. Apa itu? Ghayyir atabada babik. Nabi Ismail berkata, oh yang datang itu bapakku. Nabi Ismail berkata, yang datang tadi itu adalah bapakku. Ghayyir itu artinya rubahlah. Atabada babik yaitu anak tangga. Nek omah itu kan tataran batin betul berapa ibu? Rumah ini undang-undangan? Undang-undang. Nonton wote betul itu. Itulah atabada babik. Nabi Ibrahim berkata, rubahlah anak tangga rumah gitu. Maka Nabi Ismail berkata, itu adalah ayahku memerintahkan agar aku menceraikan engkau. Maka diceraikanlah istri. Berjalan waktu, maka Nabi Allah Ismail pun menikah dengan perempuan lain. Nabi Ismail datang, Nabi Allah Ismail
orang yang akhlaknya mulia. Begitu menikah dengan perempuan yang kedua, salah satu yang diberitakan, Nabi Ismail tatkala pergi, maka datanglah tamu bapak-bapak yang tua. Dan disinilah Nabi Ibrahim berdialog dengan istri Nabiullah Ismail. Bangun, permisi, assalamualaikum, masuk rumah. Kemudian ditanya, suamimu kemana? Oh, suamiku Ismail lagi pergi. Gimana kamu kehidupan kamu dengan Ismail? Suamiku Ismail itu orangnya baik banget. Dia akhlaknya mulia, menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabiullah Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bagaimana kehidupan kamu? Kehidupanku sangat bahagia, nikmat dan tidak pernah ada masalah. Oh ya sudah. Nanti kalau suamimu pulang, sampaikan wasiatku. Apa itu? Tabis ata data babik. Tetapkanlah anak tangga rumah itu. Dalam masa sudah Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail pun datang, dan disinilah istrinya berkata, tadi waktu engkau pergi ada seorang bapak-bapak bertamu, nanyakan beberapa hal. Yang jelas salah satu yang dikatakan adalah ucapannya tabit atabata babik. Apa maksudnya itu? Nabi Ismail berkata, itu yang datang adalah ayahku, dan ayahku memberikan nasihat kepadaku agar engkau tak pertahankan dan tidak diceraikan. Alhamdulillah. Dan salah satu yang diberitakan, sesudah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Makkah, maka pulang ke Palestina, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk Sarah. Apa itu Bapak Ibu? Sarah hamil. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, dan tamu yang datang disembelihkan binatang yang gemuk, sapi yang gemuk. Dan dikatakan bahwasanya tamu itu dihidangi, diberikan hidangan yang nikmat, tapi tamu itu tidak mau makan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya takut. Fa'ud sasamin musibah. Qala ala ta'kulun. Tamu datang dikasih jamuan kok tidak mau dahar. Nabi Ibrahim khawatir, istrinya juga khawatir. Qala ta'kulun, monggo mboten didahar. Maka dikatakan keduanya pun takut. Kemudian keduanya memberikan kabar bahwasanya mereka adalah Rasulnya Allah, malaikatnya Allah, yang tujuannya adalah memberikan kabar gembira. Apa itu bentuk kabar gembiranya? Bentuk kabar gembiranya adalah Sarah akan memiliki keturunan. Fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun atim. Faragha ila ali. Tatkala Nabi Ibrahim adalah jamuan disiapkan, Nabi Ibrahim dialog. Kok saya mendengar bahwasanya dia akan memiliki keturunan. Fasaqat wajhaha, ngateni fasaqat wajhaha. Ajuzun atim. Wong wedok wis tuwa kok arep dianaki piye? Masyaallah. Semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu satu zaman juga dengan Nabiullah Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada malaikatnya bahwasanya kaum Lut akan mendapatkan adab, karena mereka memiliki kebiasaan buruk. Apa itu? Lanang suka wong lanang. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir. Di sana ada Nabi Lut. Maka Allah memberikan kabar bahwasanya Lut akan diselamatkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, walhasil Sarah sesudah itu punya keturunan, dan keturunan Sarah adalah seorang yang bernama Ishak.
Maka disinilah Nabi Ibrahim pernah berdoa dan berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Tadi yang tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Makkah, Rabbij'al hadzal balada aminah. Dia betul. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan dan keturunan tersebut nikmat dan nikmat. Kenapa? Ishak besar, Ibrahim menjumpai Ishak besar, menjumpai putranya Ismail besar. Rabbana liyuqimus shalah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Rabbana liyuqimus shalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur kita tatkala kita punya anak sudah besar. Bersyukur kita kepada Allah kita punya anak dan kita kok menjumpai anak kita mantu. Bersyukur kita kepada Allah tatkala kita punya anak dan kita punya cucu. Bersyukur kita kepada Allah tatkala kita punya anak bahkan kita punya buyut. Wonten sing kagungan buyut mboten niki? Alhamdulillah. Yang penting mboten buyutan. Nabi Ibrahim AS berkata, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Maha suci Allah, Zat yang telah memberikan kepadaku menjumpai anakku Ismail dan Ishak itu besar. Perhatikan Bapak Ibu. Nabi Ishak tinggal di Palestina. Dan Ishak punya keturunan Yakub. Yakub punya keturunan banyak. Di antara keturunan Yakub adalah seorang nabi. Sinten? Nabiullah Yusuf. Dari Nabi Yusuf tidak muncul nabi. Tapi putra Yakub yang lain ada seorang yang bernama Bunyamin. Dari Bunyamin muncul nabi. Sinten? Nabiullah Yunus. Dari putra Yakub yang lain ada seorang yang bernama Lawa. Dari Lawa muncul keturunan banyak nabi, termasuk Nabiullah Harun, termasuk Nabiullah Musa. Dari putra Yakub yang lain ada yang bernama Yahuda. Dari Yahuda ini muncul keturunan. Dan dari Yahuda ini muncullah Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, Nabiullah Isa. Semua keturunan Nabi itu adalah dari sinten? Keturunan Ishak. Maka dikenal dengan Paman Syam. Ya betul. Dari situlah muncul siangkan para nabi dari keturunan Ishak. Tapi dari Hajar di situ muncul Nabiullah Ismail. Dan dari Nabi Ismail tidak muncul keturunan nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi di sini Bapak Ibu, itulah orang Arab. Itulah asal muasal orang-orang. Jadi dari Palestina ini muncul banyak nabi, sementara dari Arab tidak muncul kecuali sinten? Nabiullah Ismail. Dikatakan bahwasanya dari Ismail maka muncul banyak keturunan. Dan dari garis Ismail ada namanya Adnan.
Dari Adnan muncul keturunan yang terbaik yang bernama Kinanah. Dari Kinanah muncul keturunan yang terbaik Quraisy. Dari Quraisy muncul keturunan yang terbaik Bani Hashim. Dari Bani Hashim muncullah yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda, "Wastafani min Bani Hashim." Dan aku ini terpilih dari keturunan Bani Hashim. Maka Rasul adalah seorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, terus sampai Adnan. Maka nasabnya Nabi adalah nasab yang terbaik. Dan beliau tinggal di Makkah. Dan Makkah memiliki banyak nama. Negeri yang punya banyak nama itu di Makkah. Apakah nama Makkah? Al-Balad. Allah firmankan, la uqsimu bihadzal balad. Yang dimaksud al-balad adalah Makkah. Di antara nama Makkah adalah al-baladu al-amin, negeri yang penuh kedamaian. Mana ayatnya? Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil, dan demi negeri Makkah yang penuh dengan kedamaian. Di antara nama Makkah adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Makanya kalau Bapak Ibu minta dari Mekah nih, kok hotelnya kok jauh dari Ka'bah, naik taksi, naik angkutan, bilangnya nama haram, dia betul ke haram, ke haram, tempat yang suci, tempat yang suci. Makanya jika kita lihat nama Makkah itu banyak. Di antara nama Makkah adalah Al-Baitu Al-Atiq. Di antara nama Makkah adalah Al-Baitu Al-Atiq. Allah firmankan, "Falyatawafu bil baitil atiq." Maka hendaknya mereka keliling, tawaf di samping rumah yang atiq. Atiq artinya adalah eksklusif. Atiq itu artinya eksklusif, ataukah tidak ada duanya. Atiq itu memiliki arti jamal, ganteng. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki gelar Atiq, namanya Abdullah, tapi gelarnya As-Siddiq. Sebelum As-Siddiq, di zaman jahiliyah, Abu Bakar itu memiliki gelar Atiq, li husni wajhihi, li jamali wajhi, karena Abu Bakar itu orangnya ganteng, itu namanya Atiq. Tapi di negeri kita Mbak Ati dadi wong wedok. Ya mboten? Mbak Ati mboten Mbak Ati. Dadi wedok mboten? Mungkin ya maksudnya eksklusif, tidak ada duanya. Berikutnya di antara nama Makkah adalah Ummul Qura. Ummu Qura itu menjadi Ummul Qura. Agar Rasulullah SAW memberikan peringatan pada orang-orang yang tinggal di sekitar Makkah wa man haula. Di antara nama Makkah, nama apa itu? Bakkah. Di antara nama Makkah itu apa? Bakkah, yaitu tempat menangis. Bakkah. Di antara nama Makkah, nama apa itu? Makkah itu sendiri. Makkah itu sendiri. Berapa banyak ibu-ibu itu pulang umrah kundur bawa sajadah. Ada yang kundur bawa gelas. Ini gelasnya ke Mekah loh nih. 10 tahun awet, 15 tahun awet. Nah, buat pajangan, buat nanti tinggal kok. Tapi kalau panci-panci, ceret-ceret kadang dipakai badan, dipakai. Dipakai ini berkah nih.
berkah. Masya Allah. Sampai sekarang Bapak Ibu, apa-apa yang datang dari Makkah itu kadang diwet-wet. Kenapa? Penuh dengan keberkahan. Sekalipun kadang beli peci, ini benar, di Mekah mereka dibagi pulang ke Indonesia dibagikan atau tangganya tulisannya made in Indonesia. Tasbih ini, dia betul. Banyak betul jamaah haji pulang bawa tasbih. Itu kan damel banyak itu orang daerah mereka. Pucang gelangnya Bapak Ibu, daerah Pucang itu ada seorang pengrajin buat apa? Tasbih. Saya tanya, kirim tim ini kok Mbak? Wah, kadang tak kirim tekan Mekah bareng. Yang beli piantun Bantul. Yang beli piantun Jongkang. Balik betul. Hasil penting sampai Mekah. Balik berkah betul itu. Oh, berkah. Masya Allah. Jadi Makkah itu adalah negeri yang ajaib. Maka Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Siapapun yang datang pernah ke Mekah pengen datang ke Mekah. Oh, yang belum pernah saja pengen mereka. Dan Mekah adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah. Mekah itu adalah tanda di antara tanda kebesaran. Tatkala kita tidak lagi bisa berangkat umroh, haji karena ada musim pandemi seperti ini. Kadang lihat acara Mekah. Kenapa? Mekah kayak sholat maghrib, tak ndelok wong sholat. Jadi betul. Wah, jam neburan sesuatu. Pun pentar nih Pak. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun atas perhatiannya. Insyaallah di waktu yang datang kita akan lanjutkan materi masih di Sirah An-Nabawiyah. Terus atas perhatiannya dan kerawuhannya. Ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang besar-besarnya. Anakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah sebentar, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya, memberikan kesembuhan bagi kita, saudara kita yang sakit, memberikan kecukupan harta, melunaskan utang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk anak cucu kita adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-khayra wa tarkal munkara wa hubbal masakin. Allahumma habbib qulubana al-iman wa karri 'alaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina wa a'in fi tadbiri amanatihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma rabbana as'ali bil fasi syai'an syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi marḍal muslimin, Allahumma shfi marḍal muslimin, Allahumma shfi marḍal muslimin. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwaka. Allahumma rzuq kullu man awsana wa stawsana bi du'a'il khair wa malzamiyati rahmati wa ridwan waj'al aqibata amrina ya maulana indak al-afwa was-safa wal-ghufran wal-'itqa minan niran wal-'itqa minan niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka darajatal ula minal jannah wa na'udzubika minan nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. PB yang saya muliakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.